Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nasihah dengan NIM 113. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai enzim. Sedikit pengantar, metabolisme apa sih? Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme dibedakan menjadi dua, katabolisme atau proses penguraian dan anabolisme atau proses pembentukan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan enzim? Nah, enzim adalah biomolekul yang berada di dalam suatu organisme hidup, berupa protein atau asam amino yang berfungsi sebagai katalis. Katalis sendiri merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, karena enzim ditemukan pada organisme hidup, maka enzim dikenal sebagai biokatalis atau katalis biologis. Biasanya enzim dapat didegradasi atau terpecah oleh lingkungan. Nah, selanjutnya adalah komponen enzim. Komponen enzim ada dua, enzim sederhana yang penyusunnya hanya protein saja dan enzim kompleks yang penyusunnya ada protein dan non-protein. Nah, non-protein sendiri ada dua komponen lagi, yaitu koenzim atau organik, contohnya vitamin NADH, dan kofaktor atau anorganik, contohnya besi, natrium, dan kalium. Nah, ini ada contoh dari enzim kompleks. Yang protein adalah yang berwarna abu-abu dan yang non-protein berwarna ungu. Selanjutnya adalah sifat enzim. Sifat enzim yang saya ketahui ada 5. Yang pertama dipengaruhi suhu, karena suhu optimal untuk enzim bekerja pada sekitar 30-40 derajat. Jika enzim bekerja pada suhu di atas itu, maka akan mengalami kerusakan. Kemudian tidak ikut bereaksi, karena enzim hanya untuk mempercepat reaksi, maka ia tidak ikut bereaksi. Kemudian dapat digunakan berulang kali. Nah, karena enzim tidak berubah saat terjadi reaksi, maka enzim dapat digunakan berulang kali. Kemudian bekerja secara spesifik. Enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Kemudian dapat bekerja bolak-balik. Enzim dapat bekerja menguraikan menjadi senyawa lain dan juga dapat menyusun kembali senyawa itu menjadi senyawa yang semula. Mekanisme kerja enzim ada yang pertama, teori lock and key yang dikemukakan oleh Emil Vichey. Seperti pada gambar bisa dilihat. Nah, sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu substrat saja. Nah, kemudian teori yang kedua adalah teori induced feed yang dikemukakan Daniel Koszalin. Bisa dilihat juga di gambar. Nah, enzim melakukan penyesuaian bentuk berikatan dengan substrat dengan tujuan untuk berikatan dan membentuk ikatan enzim substrat yang lebih reaktif.